Bisa dipahami? Bisa, Bang. Kalau bisa, saya lanjut ke teori yang lain. Teori selanjutnya adalah teori perbuatan kontekstual. Kenapa dinamakan kontekstual? Ini sebenarnya nama aslinya teori komunikasi tentang perbuatan. Tapi menurut saya lebih cocok untuk dinamakan kontekstual, karena menurut dia bahwa perbuatan itu tidak bisa digambarkan secara fisik. Perbuatan itu hanya dipahami secara kontekstual berdasarkan cara komunikasi orang, bagaimana orang memahami satu peristiwa tertentu. Nah, yang saya baca dari bukunya The Grammar of Criminal Law, Josh Fletcher itu mengatakan bahwa perbuatan itu tidak bisa dilepaskan dari variabel-variabel atau keadaan-keadaan yang menyertainya. Ini hampir sama persis dengan teorinya Mulyatno sebenarnya. Ya, misalnya begini. Ini dalam rangka untuk mengkritik teori perbuatan fisik ya. Bahwa tidak selalu perbuatan itu dilakukan secara fisik dengan gerakan otot. Karena ada gerakan-gerakan diam yang kita sebut yang secara kontekstual itu dipahami sebagai perbuatan. Dalam kelas saya selalu mencontohkan, dan ini juga yang dicontohkan oleh Fletcher, itu misalnya kita lihat di depan istana Buckingham Palace, itu kan selalu ada Swiss Guard. Swiss Guard itu penjaga yang pakai seragam unik gitu. Swiss Guard itu yang di ini ya, yang di Vatikan ya. Yang di Inggris itu kan ada tentara Inggris yang secara khusus diberi seragam warna merah, hitam, kemudian topinya tinggi gitu ya, yang berdiri di depan Buckingham Palace. Nah, kalau dilihat dari teori perbuatan, apakah perbuatan itu kita sebut perbuatan berdiri aja? Karena gerakan fisiknya hanya berdiri diam aja, atau menjaga Buckingham Palace? Yang mana? Dari dua perbuatan itu. Yang kedua, Bang. Yang kedua. Atau seperti misalnya kita lihat Pas Pampres dengan seragamnya berjaga di depan istana presiden misalnya. Dia berdiri memegang senjata tanpa gerak. Nah, kita tentu akan mengatakan bahwa dia itu berjaga, bukan hanya sekedar berdiri. Kenapa kita bisa mengatakan dia itu sedang berjaga? Kita lihat dia posisinya berdiri di mana? Di depan istana. Dia pakai seragam tertentu, dengan gestur tertentu, kemudian memegang senjata, ya. Nah, istana tempat dia berdiri, kemudian seragam, kemudian senjata yang dia pegang, gestur yang dia lakukan, ini adalah variabel-variabel yang secara kontekstual kita bisa pahami bahwa apa yang dia lakukan itu bukan hanya berdiri, tapi menjaga. Gitu. Lain halnya misalnya kemudian orang ini berdiri dengan posisi yang sama, dengan seragam, tapi tempatnya di dalam hutan. Bisa nggak disebut dengan menjaga istana itu? Bisa nggak? Tidak, Bang. Tidak. Berbeda, Bang. Karena ada satu variabel yang hilang, istananya. Atau misalnya orang pakai baju kaos oblong, nggak bawa senjata. Dia berdiri di depan istana, sama persis dengan tentara itu berdiri. Kita bisa sebut menjaga nggak? Enggak juga. Karena nggak ada seragamnya gitu. Jadi seragam istana itu adalah variabel-variabel yang kita bisa pahami secara kontekstual, menjadi satu kesatuan yang kita pahami secara kontekstual bahwa apa yang dia lakukan itu menjaga, meskipun gerakan fisiknya adalah berdiri. Nah, itu pendapat dari Fletcher bahwa perbuatan itu tidak bisa hanya dipahami dari gerakan fisiknya. Kita harus melihat dia secara kontekstual, dia sedang melakukan apa, gitu ya. Jadi dan ini juga bisa digunakan untuk memahami seperti apa sih memperkaya diri sendiri orang lain itu.
Memperkaya itu kan gerakan fisiknya nggak kelihatan. Tapi secara kontekstual kita bisa pahami bahwa orang melakukan markup, ya, orang melakukan mencurangi tender segala macam itu dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri. Dalam setiap perbuatan itu pasti ada variabel-variabel, ada keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersebut sehingga kita bisa secara kontekstual mengidentifikasi itu perbuatan apa sih? Apakah memang perbuatan itu memperkaya diri sendiri atau bukan? Gitu. Sampai di sini paham? Kalau ada yang tidak paham, tanya. Kalau diam aja berarti saya anggap paham. Saya lanjut. Paham, Bang. Kemudian teori questionnaire. Ini namanya agak susah. Ini teori dari questionnaire dipertahankan dalam disertasinya yang berjudul Dadder's Trap. Questionnaire sebenarnya tidak mempersoalkan bagaimana perbuatan itu terjadi. Yang terpenting buat dia adalah perbuatan itu ditujukan untuk melanggar kepentingan hukum. Questionnaire tidak membedakan antara perbuatan omisi dengan komisi. Paham komisi dan omisi? Komisi adalah yang dilakukan dengan gerakan aktif atau omisi yang dilakukan dengan gerakan pasif. Buat dia tidak penting itu. Dia juga tidak membedakan antara delik formil dengan material. Dia tidak membedakan antara delik formil, yaitu yang mensyaratkan pada terjadinya perbuatan, atau tidak juga menyatakan tidak membedakan dengan delik material yang hanya mensyaratkan akibat. Buat dia, semua delik itu atau semua perbuatan itu sifatnya material. Ada akibat yang timbul, yang ditimbulkan oleh perbuatan atau tindak pidana. Apa akibat yang timbul itu? Akibat yang timbul itu adalah terlanggarnya kepentingan hukum. Jadi menurut dia semua delik itu material. Kalau menurut umumnya hukum pidana di Indonesia ya, pencurian itu kan kita sebut delik formil karena pencurian itu secara voltoid, secara sempurna terjadi kalau misalnya ada perbuatan mengambil, tidak mensyaratkan akibat di situ. Tetapi kalau kita bicara tentang delik pembunuhan, tindak pidana pembunuhan yang mensyaratkan adanya akibat, yaitu matinya orang, maka kita sebut sebagai delik material. Tapi menurut questionnaire, semua tindak pidana itu menimbulkan akibat. Jadi menurut dia tidak relevan untuk dibedakan antara delik formil dengan delik material. Ya. Nah, apa akibat yang timbul itu? Akibat yang timbul itu adalah terlanggarnya kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh aturan itu. Dalam pencurian, apa sih kepentingan hukum yang ingin dilindungi? Yaitu menjaga barang itu supaya tidak diambil orang. Ketika barang itu terambil, maka ada kepentingan hukum yang dilanggar. Itu adalah akibat dari yang timbul dari pencurian. Gitu. Begitu juga pembunuhan. Yang ingin dilindungi oleh aturan itu adalah integritas nyawa orang, supaya orang itu tidak hilang nyawanya. Maka ketika hilang nyawanya, maka di situ ada pelanggaran terhadap kepentingan hukum, yaitu integritas nyawa itu. Jadi buat dia, semua tindak pidana, semua perbuatan itu mengandung kepentingan hukum yang ingin dilindungi. Dan ketika kepentingan itu dilanggar, maka perbuatan yang melanggar kepentingan hukum itu disebut dengan perbuatan yang menjadi inti atau unsur pembentuk dari tindak pidana. Jadi fokusnya teori questionnaire ini ada pada kepentingan hukum. Ya, questionnaire juga yang menyatakan bahwa kalau misalnya terjadi ini teori yang lain sebenarnya yang disebut dengan interpretasi fungsional. Kalau misalnya kita mendapati satu subjek delik itu begitu tidak jelas, maka untuk menentukan apakah subjek delik itu bersifat umum atau punya kekhususan atau kualitas tertentu, itu kita harus menghubungkan dengan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu. Misalnya saya kasih contoh, di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor disebut barang siapa atau
siapa, bukan siapapun. Ya pakai kata aja barang siapa. Jadi seolah-olah menunjuk kepada subjek delik dengan kualitas umum. Nanti akan kita bahas sebenarnya. Oh ya, ini pembahasan tentang subjek delik sebenarnya ini. Atau kita simpan buat nanti aja. Ya, jadi secara singkat aja saya sampaikan bahwa dalam pasal 2 itu disampaikan barang siapa yang perkaya diri sendiri atau orang lain. Tetapi di dalam pasal 3 itu dikatakan barang siapa dengan tujuan untuk memperkaya dengan tujuan untuk memperkaya diri atau orang lain itu menyalahgunakan jabatan atau kewenangan. Nah, kalau dipahami dari pasal 2, subjek deliknya itu kan umum. Siapa aja bisa melakukan itu. Bukan hanya karena dia menggunakan kata barang siapa. Tetapi apakah di pasal 3 juga punya substansi yang serupa, bahwa di pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan barang siapa bla 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 menyalahgunakan kewenangan. Apakah barang siapa ini menuju kepada orang secara umum? Ternyata kalau pakai teori kolisioner tidak. Yang dimaksud barang siapa dalam pasal 3 ini ditujukan kepada pejabat, meskipun dikatakan barang siapa. Pejabat itu kan subjek delik dengan kualitas tertentu, kualitas khusus. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa barang siapa itu adalah pejabat? Kita sambungkan dengan perbuatan yang dilarang itu apa. Yang dilarang adalah menyalahgunakan jabatan, wewenang. Dan tidak ada orang yang bisa menyalahgunakan jabatan atau wewenang kecuali orang yang punya jabatan atau wewenang. Nah, kira-kira itu. Tapi itu nanti kita simpan untuk pembahasan tentang subjek delik. Nah, sekali lagi, teori perbuatan oleh kolisioner ini tidak mempersoalkan bagaimana bentuk perbuatannya. Dia hanya fokus pada kepentingan hukum yang dilanggar. Karena kalau misalnya ada pelanggaran kepentingan hukum, berarti itu ada perbuatan yang dianggap relevan dalam pengertian tindak pidana. Gitu ya. Sampai sini paham? Ini kok udah jam 9 aja gitu. Baru. Bang, berarti teori kolisioner ini diperuntukkan para pemangku jabatan atau gimana, Bang? Kenapa? Kalau teori kolisioner ini, dia hanya untuk para pejabat atau gimana khususnya itu, Bang? Enggak, ini untuk semua. Untuk semua. Itu teori lain. Yang saya sampaikan terakhir tadi itu teori lain. Teori tentang subjek delik. Nanti kita bahas dalam subjek delik. Tapi kalau teori perbuatan ini tentu semua, tidak ada pengkhususan bahwa ini untuk apa gitu. Itu kesimpulan tentang subjek delik tadi itu. Tapi kalau bicara tentang perbuatan untuk semuanya, entah itu penganiayaan, pembunuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang, termasuk penyalahgunaan kewenangan juga. Nah, dalam penyalahgunaan kewenangan, apa sih kepentingan hukum yang ingin dilindungi? Wewenang itu dilakukan sesuai dengan semestinya, kan? Sesuai dengan aturan yang mengatur tentang hal itu. Ketika terjadi pelanggaran kepentingan, berarti itu ada perbuatan yang relevan dengan hukum pidana. Perbuatan itu bisa dilarang. Perbuatan yang dilakukan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana karena di dalamnya ada pelanggaran kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukumnya adalah supaya bagaimana kewenangan ini tidak dilanggar, tidak disalahgunakan. Tetapi ketika kepentingan hukum jabatan itu disalahgunakan, berarti ada kepentingan hukum yang dilanggar di situ. Nah, kepentingan hukum yang dilanggar itu sama dengan tindak pidana, menurut kolisioner begitu. Kalau contoh yang aku masukin gini masuk nggak, Bang? Ya, aku bikin contoh kayak gini, Bang. Gimana? Orang satpam itu yang dia kan tugasnya itu adalah menjaga semisal berangkas gitu, Bang. Tapi dia itu melalaikan tugasnya sebagai penjaga berangkas. Nah, apakah itu juga termasuk teori kolisioner ini, Bang? Bisa jadi, tapi bukan pencurian ya? Iya, bukan, Bang. Artinya kan dia kan bisa aja. Iya. Bisa aja. Penjaga gitu, Bang ya. Artinya perbuatan itu relevan untuk dimasukkan dalam definisi perbuatan menurut hukum pidana. Bisa. Gitu.
Tapi bukan kelalaiannya yang menjadi persoalan. Perbuatan dia meninggalkan tugas itu yang jadi persoalan. Siap, Bang. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, tindak pidana unsur pembentuknya adalah perbuatan. Bukan kelalaian, bukan kesengajaan. Kesengajaan, kelalaian itu wilayahnya ada dalam pertanggungjawaban pidana. Ya, jadi kita lihat perbuatan yang dia lakukan apa? Meninggalkan tugas misalnya. Meninggalkan tugas, berarti ada kepentingan hukum yang dilanggar di situ. Maka dia bisa menjadi perbuatan dalam kerangka hukum pidana. Dalam artian dia bisa dilarang, bisa diatur dalam undang-undang. Gitu. Oke. Paham sampai di sini? Paham, Bang. Lanjut. Bang, satu lagi dong. Ya. Kasih contohnya selain yang peninggalan tugas itu yang di teorinya Klusener ini. Kasih contoh lagi, Bang. Ayo teman-teman, siapa yang mau kasih contoh? Ada teman-teman yang mau kasih contoh? Sebenarnya semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang itu bisa dijadikan contoh untuk teorinya Klusener. Kamu pilih aja undang-undang tindak pidana apa. Kamu pilih aja. Ntar saya jelaskan pakai teori Klusener. Tipikor, Bang. Tipikor, pasal berapa? Yang tadi aja tuh yang pasal 3 yang kewenangan. Nah, di dalam pasal 3 disebut barang siapa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan jabatan kewenangan yang ada padanya atau sarana yang ada padanya yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Dari rumusan itu, kita bisa simpulkan bahwa kepentingan hukum yang ingin dilindungi adalah tidak adanya penyalahgunaan jabatan. Yang pertama. Yang kedua, tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan karena penyalahgunaan jabatan itu. Nah, ketika seorang pejabat menyalahgunakan kewenangan, kemudian dari penyalahgunaan kewenangan itu muncul kerugian negara, maka itu adalah pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu. Bagi Klusener, ketika ada pelanggaran kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu, maka itu adalah perbuatan yang bisa diatur sebagai tindak pidana. Gitu ya. Jadi kita melihat kepentingan hukum itu dari segi kita baca undang-undangnya dulu. Kita baru bisa simpulkan apa sih sebenarnya kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu. Gitu. Nah, di dalam pasal 3 itu, yang ingin dilindungi adalah tidak ada penyalahgunaan jabatan. Artinya jabatan itu dilakukan sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan undang-undang. Tidak ada kerugian negara juga. Nah, kalau misalnya dua hal itu dilanggar, ada penyalahgunaan jabatan itu, ada kerugian negara yang timbul, tidak peduli bentuk perbuatannya seperti apa, yang terpenting ada pelanggaran kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang, maka di situ ada tindak pidana. Di situ ada perbuatan yang menjadi unsur pembentuk tindak pidana menurut Klusener. Sampai di sini paham? Kalau nggak paham, ambil contoh yang lain. Paham, Bang. Paham? Paham. Ada lagi yang tanya sebelum kita pindah? Berarti Bang, di setiap undang-undang atau hukum itu ada hukum, kepentingan hukum yang harus dilindungi berarti ya? Iya, pasti. Sebut undang-undang apa? Berarti ketika seorang itu kita harus menjaga kepentingan hukum, maka perbuatan pidana itu ketika orang melanggar hukum itu dong berarti ya Bang? Iya, melanggar kepentingan hukum itu. Dalam pembunuhan, kepentingan hukum yang dilindungi adalah integritas nyawa. Dalam pencurian, integritas harta yang ingin dilindungi. Dalam penganiayaan, integritas badan yang ingin dilindungi. Semuanya ada kepentingan hukum. Gitu. Semua ada kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang. Tinggal kita menyimpulkannya setelah membaca rumusan deliknya apa. Ada lagi?
Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, ini teori kontekstual normatif ini sebenarnya elaborasi dari 3 teori sebelumnya. Saya ingin memperjelas di sini bahwa yang menjadi inti perbuatan adalah keadaan yang ditimbulkan, yang berarti bahwa memang dikehendaki, ya, dikehendaki untuk terjadi oleh pembuat tindak pidana. Nah, batas akhirnya saya sebenarnya lebih condong kepada teori Welzel ini. Cuma persoalannya kan Welzel itu tidak mendefinisikan secara tegas apa tujuan yang hendak hendak dicapai oleh perbuatan tersebut. Nah, saya ingin melakukan konkretisasi dengan menggabungkan antara teori Welzel dengan teori Clousinaire. Ya, ini sebenarnya juga cocok dengan teori Mulyatno, hanya saja Mulyatno tidak menjadikan tujuan itu sebagai bagian dari pengertian perbuatan. Nah, ini saya mengelaborasi tiga pendapat itu, sehingga keadaan itu mencirikan perbuatan. Perbuatan itu adalah keadaan yang ditimbulkan oleh orang, tentu didahului dengan kehendak, ya. Tidak selalu perbuatan itu dalam bentuk gerakan fisik, tapi dalam bentuk keadaan yang punya tujuan tertentu. Tujuannya adalah pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Nah, jadi pelanggaran kepentingan hukum itu konkretisasi dari tujuan yang dimaksud oleh Welzel. Gitu. Jadi batas awal dari perbuatan adalah kehendak, ya. Kemudian dilakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Pelanggaran terhadap kepentingan hukum. Kalau misalnya seseorang mengambil barang yang ditemukan di jalan, kemudian dia kasih barang itu ke masjid untuk diumumkan atau ke sekolahan untuk diumumkan kepada para siswa, maka pengambilan barang itu bukan pencurian, karena tidak ada pelanggaran kepentingan hukum di situ. Pengambilan barang yang dia lakukan itu supaya mengamankan barang itu, gitu kan? Ya. Atau misalnya ada pencuri tertangkap, dikeroyok oleh massa. Kemudian kita lindungi, kita tempatkan di satu ruangan tertentu yang tidak bisa diakses oleh orang. Kira-kira apa yang saya lakukan itu bisa dianggap penyekapan enggak? Halo, diem aja. Enggak, Bang. Kenapa? Karena yang pertama nggak ada kehendak untuk menyekap. Kemudian perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak untuk melanggar kepentingan, justru dia melindungi orang tersebut, Bang. Nah, itu. Jadi maksud dari teori kontekstual normatif adalah bahwa yang pertama, satu perbuatan itu memang harus dipahami secara kontekstual. Kalau dilihat dari secara internal perbuatan itu selalu didahului dengan kehendak. Ada perbuatan, kemudian ada tujuan ya yang hendak dicapai, dan tujuan itu adalah berupa pelanggaran kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, secara eksternal kenapa dikatakan normatif? Karena perbuatan itu bisa dipahami, ya, bisa dipahami secara kontekstual. Bagaimana korporasi melakukan tindak pidana itu kan dipahami secara kontekstual, karena gerakan fisiknya nggak kelihatan. Memperkaya diri sendiri orang lain itu keadaan yang bisa dipahami secara kontekstual, apakah yang dilakukan itu memperkaya diri sendiri atau bukan. Gitu. Nah, selain penilaian secara kontekstual ini berguna untuk membedakan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lain. Nah, kemudian batas akhirnya adalah tujuan tertentu atau pelanggaran kepentingan hukum itu untuk menandai kapan perbuatan itu terjadi secara sempurna. Dalam pencurian, kapan sih perbuatan itu terjadi secara voltoid atau sempurna? Terjadi secara sempurna kalau misalnya kepentingan hukum yang dilindungi itu terlanggar. Apa? Terambilnya barang. Gitu kan? Dalam pembunuhan, kapan sih perbuatan itu selesai secara sempurna? Ya ketika kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang itu dilanggar. Apa itu? Terbunuhnya orang itu.
Karena aturan pasal tentang tindak pidana pembunuhan itu bertujuan untuk melindungi integritas nyawa orang. Kalau ternyata ada nyawa meninggal, berarti kepentingan hukum yang ingin dilindungi ada terlanggar di situ, dilanggar oleh orang. Gitu. Nah, ketika terjadi pelanggaran kepentingan hukum itu, maka itu adalah batas akhir dari tindak pidana itu. Kita bisa katakan bahwa tindak pidana itu secara fortuit terjadi. Jadi ada batas akhir, karena penting untuk membedakan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lain. Apalagi kalau misalnya tindak pidananya bercampur-campur. Sampai mana sih kita bisa menentukan batas akhir dari tindak pidana itu, sehingga kita bisa mengkualifikasi perbuatan lain itu sebagai perbuatan yang lain, bukan pembunuhan. Gitu. Nah, pentingnya batas akhir tujuan yang dimaksud oleh Welzel atau pelanggaran kepentingan hukum yang dimaksud oleh Questionnaire, pentingnya adalah untuk membatasi kapan tindak pidana itu terjadi secara sempurna. Gitu. Sampai di sini paham? Kalau diam aja saya anggap paham. Paham, Bang. Kemudian coba kita uji kasus. Apakah teori yang kita diskusikan ini benar apa enggak sih? Gitu. Apakah perbuatan itu bisa dipahami secara fisik aja? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perubahan pandangan Hogerat atau Mahkamah Agung Belanda itu baru terjadi tahun 1932. Gitu. Saya dalam tulisan saya pernah mengatakan bahwa memang kita harus beralih dari teori perbuatan fisik karena jangkauannya yang terbatas. Ya. Banyak sekali aturan pidana yang mengatur perbuatan secara kontekstual. Saya ambil contoh memperkaya diri sendiri dan orang lain itu tadi. Bahkan saya mengatakan bahwa aturan pidana yang mengatur perbuatan secara fisik pun itu tidak bisa dipahami secara fisik. Tidak cukup bisa dipahami secara fisik. Harus tetap dipahami secara kontekstual. Saya ambil di kasus pencurian listrik. Pada saat itu perbuatan teori yang digunakan yang mendominasi masih teori perbuatan fisik. Tapi saya mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya praktek sudah secara implisit mengarah kepada penilaian perbuatan secara kontekstual. Tidak bisa secara fisik, meskipun aturan pidananya itu mengatur perbuatan secara fisik. Contoh misalnya, dalam pasal 362, kalau di Wetboek van Strafrecht itu pasal 310, itu tentang pencurian, hampir sama dengan punya kita, rumusannya, barang siapa yang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana diancam dengan pidana sekian-sekian. Nah, ini ada di bab tentang pencurian, dinamakan tindak pidana pencurian. Kalau kita lihat dari frasa mengambil barang, itu kan gambarannya fisik. Bisa dilakukan dengan gerakan otot. Artinya, rumusan deliknya itu merumuskan perbuatan secara fisik. Tapi apakah kemudian bisa dipahami secara fisik dalam praktek? Enggak juga. Coba sebutkan bagaimana cara gerakan fisik melakukan pencurian listrik. Menyantolkan, Bang, menyantolkan. Menyantolkan bisa. Di Jakarta Pusat ada dengan ngecas, ya, nyolok ke itu, ngecas HP. Jadi pada tahun 1921 dalam kasus pencurian listrik itu, sebenarnya Mahkamah Agung tidak secara khusus bicara tentang perbuatan. Dia melakukan penafsiran secara ekstensif, penafsiran yang luas terhadap kata barang. Kalau tadi barang itu ada bentuknya, misalnya termos ini, kata hood atau barang di dalam pasal 362 itu sebenarnya menuju kepada barang yang bisa diraba secara fisik, ya. Tapi kemudian di situ muncul persoalan, aliran listrik itu kan nggak bisa dilihat.
nggak bisa diraba secara fisik. Gitu. Tapi ternyata aliran listrik ini punya nilai ekonomis yang bisa dijual belikan, bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, bisa ada manfaatnya juga. Yang akhirnya kemudian Mahkamah Agung memperluas kata barang itu bukan hanya barang yang secara fisik bisa dirasa, bisa diraba, tetap yang bisa dilihat juga, tetapi barang yang punya nilai ekonomis juga termasuk dalam kata barang. Diperluaslah maknanya itu. Nah, secara tidak langsung, perluasan makna kata barang ini juga kemudian mempengaruhi bagaimana cara kita melihat unsur tindak pidana mengambil barang, mengambil. Ya. Nah, dalam kasus pencurian listrik, mengambil barang itu bukan pakai gerakan otot. Gerakan fisiknya apa sih? Nyantolin kabel. Kabel telanjang itu dicantolin ke tiang listrik yang ada kabelnya. Gitu. Nah, kalau kita tanya gerakan fisiknya apa sih? Nyantolin kabel. Di Jakarta Pusat gerakan fisiknya apa? Nyolokin apa? Charger ke colokan listrik. Gitu. Tapi apakah kemudian itu kita pahami dengan hanya menyebut, oh itu bukan pencurian, itu cuma nyantolin kabel. Itu bukan pencurian, itu cuma nyolokin charger doang. Ya. Jadi dua perbuatan itu baru bisa dipahami sebagai pencurian kalau kita melihatnya secara kontekstual. Ada pemanfaatan di situ, nilai ekonomis dari aliran listrik. Ada perpindahan aliran listrik dari listrik ke HP misalnya. Atau dari dari satu tempat ke tempat lain. Yang kemudian di situ juga mempengaruhi bagaimana cara kita melihat unsur mengambil gitu. Mengambil tidak hanya bisa dilakukan dengan gerakan fisik, tapi secara kontekstual orang nyantolin kabel juga bisa dikatakan sebagai mengambil gitu. Contoh lain misalnya, di kampung-kampung dulu ada orang bagi-bagi air. Ngambil air untuk dijual. Ya, di dalam tangki truk gitu ya, yang dibawa oleh truk, di belakangnya itu ada keran. Nah, orang muter keran supaya air itu mengalir ke embernya tanpa sepengetahuan yang punya. Itu kita sebut mengambil nggak itu? Mencuri air nggak itu? Halo? Halo? Iya Bang. Mencuri air kan, itu kita sebut dengan mencuri air meskipun gerakan fisiknya adalah muter keran, gitu. Iya. Iya kan, gerakan Iya, fisiknya Bang. hanya muter keran, tapi secara kontekstual kita namakan itu mengambil air, mengambil gitu, mencuri. Nah, dari kasus ini saya menyimpulkan bahwa terhadap aturan pidana yang mengatur perbuatan secara fisik pun kita tidak bisa maknai itu hanya secara fisik. Tetap kita harus maknai secara kontekstual seperti dalam kasus pencurian listrik itu tadi. Apalagi kalau misalnya aturan pidana itu mengatur perbuatan secara kontekstual seperti mencemari lingkungan, memperkaya diri sendiri, ya, dan lain-lain. Apalagi kalau dalam tindak pidana korporasi, gitu ya. Nah, kemudian kasus yang lain, kasus nyetir mobil tanpa lampu di malam hari dalam keadaan mabuk, itu gerakan fisiknya cuma satu, nyetir aja. Tapi ternyata di situ ada mati lampu. Itu kan padahal melekat pada mobil itu, mati lampu ini. Tapi itu terjadi karena ditimbulkan oleh orang itu. Gitu. Pada malam hari. Dalam keadaan mabuk juga ditimbulkan oleh orang itu. Keadaan-keadaan, masuk dalam keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak harus terjadi dalam satu waktu. Bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu keadaan itu juga dianggap sebagai perbuatan. Hal itu udah jelas. Yang menarik menurut saya kasus pencurian listrik itu karena aturan pidananya itu secara mengatur perbuatan secara fisik, tapi ternyata kita tidak cukup bisa memahaminya secara fisik. Harus tetap memahaminya secara kontekstual. Apalagi dalam kasus-kasus korporasi berskala besar.
Nah, kasus korporasi berskala besar itu, misalnya dalam perusahaan besar, saya contoh misalnya dalam penelitian Bradway tentang pabrik farmasi di Kanada misalnya. Satu waktu obat yang diproduksi sama dia itu ada kesalahan fatal. Nah, terus yang kita salahkan dari perusahaan itu apa? Apakah bagian apotekernya atau bagian quality controlnya yang ngecek ini kontrolnya udah benar apa enggak, atau bagian penjualannya atau direktur utamanya? Yang mana yang kita harus ini kan? Tentu distribusi obat secara ilegal tidak sesuai dengan resep misalnya atau pedoman misalnya yang ditentukan oleh pemerintah pada saat itu, tentu tidak bisa kita salahkan kepada marketing aja, tidak bisa kita salahkan kepada bagian apoteker aja atau dirutnya aja. Ini kan bagian kerja sistemik yang hanya bisa kita simpulkan bahwa korporasi melakukan tindak pidana kalau kita lihat secara kontekstual. Karena perbuatan fisiknya apa? Nggak kelihatan. Nggak bisa. Apalagi dalam korporasi skala besar yang sudah bekerja dengan sistem, kita nggak bisa melihat gerakan fisiknya apa. Gerakan fisiknya bisa jadi nggak bermakna malah. Marketing kan bukan tindak pidana. Gitu. Buat keputusan apakah tindak pidana? Ngecek-ngecekin barang apakah tidak pidana? Enggak juga. Tetapi ketika ada satu formulasi yang keliru dan itu lepas dari pengawasan mereka secara sistemik, maka itu baru bisa menjadi tindak pidana. Dan itu hanya bisa dilihat secara kontekstual. Perbuatan itu nggak bisa dilihat dari gerakan fisiknya. Sampai sini saya sendiri menyimpulkan bahwa dari uji kasus ini memang teori perbuatan fisik ini nggak bisa dipertahankan lagi. Kita harus mencari alternatif dengan teori perbuatan yang menekankan pada keadaan, entah itu teorinya Welzel, entah itu teorinya Flusinaire, Fletcher. Kalau saya lebih memilih untuk mengelaborasi tiga pendapat itu menjadi satu karena menurut saya saling melengkapi. Welzel kekurangannya adalah dia tidak mengkonkretisasi definisi tentang tujuan yang dikehendaki. Kemudian Flusinaire dia tidak menjelaskan secara memadai tentang perbuatan bentuknya itu seperti apa. Nah, Fletcher dia hanya berhenti pada penilaian kontekstual terhadap perbuatan itu. Nah, jadi dengan mengelaborasi semua itu, maka batas awal dengan batas akhir juga bagian isi tengah dari perbuatan itu punya isilah. Artinya ada kehendak, ada perbuatan yang berbentuk keadaan yang ditimbulkan oleh pembuat tindak pidana yang ditujukan untuk tujuan tertentu, yaitu berupa pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh undang-undang atau hukum. Gitu. Kemudian itu pilihan dari definisi saya. Di buku yang hitam itu kayaknya memang harus disempurnakan lagi karena banyak yang kurang, gitu ya. Cuma belum sempat revisi. Kemudian itu bagian dari perbuatan, jelas ya. Nah, komponen yang kedua dari pengertian perbuatan tindak pidana yang dimaksud oleh Mulyatno adalah diancam dengan pidana. Perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana maksudnya, ya. Dan itu tunduk kepada asas legalitas. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Kenapa diancam dengan pidana? Kata Mulyatno, karena ini sifatnya in abstrakto. Ukurannya adalah masyarakat secara umum. Jadi orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dia akan benar-benar dipidana. Karena persoalan bahwa dia benar-benar akan dipidana itu kalau misalnya pertanggungjawaban pidananya juga terpenuhi. Kadangkala ada orang yang melakukan tindak pidana tapi dia nggak sengaja atau di bawah ancaman atau ada alasan maaf
yang menyebabkan tindak pidana terjadi, tapi dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kan tidak bisa dipidana. Oleh karena itu digunakanlah kata-kata diancam dengan pidana supaya bisa dibedakan antara dengan frasa dipidana. Kalau kita menggunakan frasa dipidana, itu berarti berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan itu bicara tentang in concreto, benar bahwa dia layak dipidana untuk itu. Nah, oleh karena itu diancam dengan pidana itu kaitannya dengan tindak pidana. Pembuat tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Kemudian pemidanaan terhadap orang itu tidak selalu sama persis dengan ancaman pidananya. Misalnya di dalam pencurian 4 tahun ancaman pidananya. Apakah dia harus dipidana 4 tahun? Kan enggak. Ada yang nanti dipidana cuma setahun. Ada yang cuma 2 tahun. Gitu. Nah, itu maksudnya diancam dengan pidana, karena bahwa benar dia akan dipidana berapa itu tergantung pada gradasi kesalahannya. Tidak pidananya sama-sama pencurian, tapi bisa jadi bahwa pencuri yang satu dipidana cuma setahun, pencuri yang kedua dipidana 2 tahun, bisa jadi. Gitu. Itulah kenapa dipakai dengan frasa diancam dengan pidana. Kalau dipidana itu lebih mempersoalkan pada pertanggungjawaban pidana. Dipidana itu tidak harus dia sama dengan ancaman pidana. Bisa jadi lebih ringan, bisa jadi malah dia tidak dipidana sama sekali gitu. Nah, itu nanti dilihat dari kesalahannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan tentang kesalahan. Nah, berkaitan dengan anak kalimat barang siapa yang melanggarnya, itu akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya tentang rumusan delik. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Karena ini aja udah 1,5 jam, 1 SKS bener ini. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Bang, yang tadi sih Bang, yang di awal. Apa itu? Yang tadi tiga prinsip itu kan yang ada tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sama pidana. Tapi kan ada lagi yang tadi Abang bilang ada 4, yaitu pedoman pidana. Nah, pedoman pidana itu maksudnya apa, Bang? Pedoman pidana itu adalah jadi KUHP nasional itu mengatur pedoman pidana. Beberapa, kalau nggak salah di pasal 57 apa-apa, kamu bisa lihat ya di pedoman pemidanaan itu, bahwa orang yang melakukan tindak pidana kemudian dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, itu juga harus dilihat pedoman pemidanaannya. Kalau misalnya ini ya, tindak pidananya itu begitu ringan, maka cukup dia itu bisa dipertanggungjawabkan tapi dikasih pengampunan bisa. Jadi itu pedoman-pedoman bagaimana sih cara hakim untuk menjatuhkan pidana. Apa sih yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana? Misalnya dia tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah terjadi, baik itu tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidananya, tapi juga dia harus memikirkan masa depan dari orang yang mau dipidana ini, kira-kira pidana yang dijatuhkan itu akan menjadikan dia lebih baik atau lebih buruk. Salah satu contoh misalnya, saya pernah lihat di Jakarta Pusat itu ada orang nyuri sandal, harganya 150, ditanya sama hakim, kenapa kamu nyuri sandal? Karena untuk makan Pak Hakim gitu. Tapi ternyata sama hakim itu malah dipidana 7 bulan. Padahal dia satu-satunya tulang punggung keluarga di situ. Ya. Kalau melihat pada pedoman pemidanaan, bisa jadi dia dimaafkan oleh hakim. Dia tetap tindak pidananya dinyatakan terbukti, dia bisa dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dalam atas tindak pidana yang dia lakukan, tapi dia dimaafkan oleh hakim bisa. Seperti misalnya nenek Mina yang mencuri kakao, dia terbukti melakukan pencurian, dia sengaja melakukan itu, bisa dipersalahkan, bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Tetapi sebagai
kelanjutan dari pertanggungjawaban pidana itu, apakah dia harus tetap dijatuhi pidana? Karena melihat tidak pidananya itu hanya kakao aja, ya dimaafkanlah oleh hakim, harusnya kan begitu. Jadi pedoman pemidanaan itu mengatur tentang pedoman-pedoman apa yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Ya, jadi itu benteng terakhir hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana, dan itu banyak sekali termasuk mempertimbangkan secara seimbang antara masa lalu terdakwa dengan masa depannya, apakah pidana yang akan dijatuhkan ini memperbaikinya atau justru memperburuk masa depan dia, yang tadinya cuma maling ayam jadi maling kambing, yang jadi maling kambing jadi maling kerbau. Kalau misalnya itu yang terjadi, maka tidak usah dijatuhi pidana. Makanya sekarang ini penelitian banyak sekali menyebutkan bahwa pidana ringan itu sebaiknya tidak dilakukan dengan pidana penjara. Karena pidana penjara dengan waktu yang ringan itu justru tidak menyadarkan orang. Justru mengajarkan orang untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat lagi. Makanya kalau pidananya itu cuma, sekarang ini di dalam KUHP, semua tindak pidana ringan yang tadinya itu ancamannya 3 bulan kurungan atau 3 bulan penjara, 6 bulan penjara, itu semua diganti denda. Atau pidana kerja sosial, bersihin apa kayak gitu selama seminggu gitu. Atau pidana denda. Karena kalau dia dipaksakan untuk masuk penjara, yang tadinya tindak pidana yang dia lakukan ringan, dia ketemu sama orang, penjahat-penjahat besar, diajarinlah di situ. Terjadilah imitasi. Ini menurut teori kriminologi, teori imitasi, orang biasanya bergaul dan mengimitasi apa yang dilakukan oleh temannya. Dia ketemu sama bandar narkoba, ketemu sama ini, makin pintar dia. Pengalaman kejahatannya nambah. Dan bisa jadi ketika dia keluar tidak ada pekerjaan, itu yang akan dia lakukan. Nah, untuk mencegah itu, kalau tindak pidananya ringan, cuma 3 bulan penjara, ya udah dimaafkan aja, atau dikasih percobaan, atau pidana denda, atau kerja sosial. Nah, itu salah satu yang diatur dalam pedoman pemidanaan. Nanti teman-teman bisa lihat dalam KUHP nasional. Nah, apa yang kita pelajari sekarang itu sangat relevan dengan KUHP nasional. Jadi teman-teman itu kan bisa di-download itu ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Itu sering-sering baca itu ketika kita mau diskusi hukum pidana ini, supaya menambah kalian tahu relevansinya antara teori dengan apa yang diatur dalam aturan pidana. Nanti juga kita bahas tentang putusan-putusan sehingga juga tahu relevansinya dan praktek peradilan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bang. Ini di sini Sukma yang bertanya nih, Bang, tapi mungkin lebih ke arah ranah terhadap penegakan hukumnya. Dalam hal ini di bidang jaksa lah yang sebagai penuntut umum. Kalau tadi merespon terhadap teori antara monistis dan dualistis. Tadi kan Abang sudah sampaikan juga bahwasannya kalau teori monistis ini kan lebih mengarahkan penggabungan adanya unsur objektif dan objektif ataupun lebih dekat dikenal dengan bahasa mens rea dan juga actus reus. Sementara kalau dualistis ini kan membedakan antara pidana dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Nah, di sini kalau kita melihat nih, Bang, dalam proses penegakan hukum yang terjadi di negara Indonesia ini, apakah bisa kita katakan nih, Bang, khususnya kejaksaan sebagai jaksa penuntut umum di bidang penegakan hukum ini, bisa dikatakan lebih menerapkan atau lebih mengamini atas teori monistis ini, di mana saya melihat mereka ini fokus melihat unsurnya, ketika sudah terpenuhi mereka langsung katakan ini suatu perbuatan pidana gitu. Tapi kalau tadi setelah Abang jelaskan tadi, ternyata sangat filosofis untuk membedakan hal demikian gitu, sehingga nanti di sini benar kata Abang itu, untuk mempidana seseorang itu tidaklah hal yang mudah ataupun tidaklah hal yang harus ujuk-ujuk langsung mempidanakan. Nah, kalau pandangan Abang nih melihat
kacamata hukum yang ada di negara Indonesia ini, apakah kita dalam pandangan penegakan hukum kita lebih bersifat positivistik? Karena yang saya lihat, Bang, monistis ini sangat positivistik. Artinya apa yang terlihat itulah yang akan digaung-gaungkan nanti. Yang artinya kurang lebih filosofis. Beberapa hal ada kurang filosofis gitu, Bang, melihat rumusan tindak pidana itu, Bang. Bagaimana pandangan Abang? Ya, memang jadi kalau dalam monistis memang ketika apa yang diatur dalam perbuatan, unsur-unsur tindak pidananya itu terbukti, maka dianggap dia layak dipidana. Ya. Tanpa melihat lebih jauh apakah ada keadaan eksternal atau apa. Pokoknya kalau dia sudah mengambil barang, dilakukan dengan sengaja, barang itu punya orang lain, maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ya udah itu tindak pidana. Memang yang terjadi sekarang itu begitu karena KUHP lama itu kan memang monistis, hanya mensyaratkan pada hal itu aja. Jadi ketika penuntut umum itu menguraikan unsur, yaitu unsur itu juga yang kemudian dipandang oleh hakim. Kalau dalam monistis begitu. Jadi baik penuntut umum maupun hakim itu melihat kepada persoalan yang sama, yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang. Kalau yang tertulis dalam undang-undang terpenuhi, maka ya udah dipidana. Nggak ada lagi apakah ini ada pemaafan atau apa, apakah ada keadaan eksternal yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tidak pidana, itu tidak menjadi fokus dari hakim sekarang gitu. Yang terpenting kalau dikatakan positivisme dalam arti legalistis, ya, karena mereka hanya mengacu kepada aturan yang tertulis aja gitu. Nah, di dalam teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu ada pembagian merata tentang tugas-tugas dari penuntut umum dengan hakim. Penuntut umum nanti menurut teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu akan fokus pada pembuktian perbuatan, ya, karena memang itu yang menjadi fokus dari penuntut umum. Hakim nanti juga double kerjanya. Hakim juga akan membuktikan apakah unsur dalam tindak pidana itu terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi, maka hakim juga harus melihat apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Hakim akan melihat pada tingkat tindak pidana, dia tidak hanya melihat rumusan delik. Dia melihat ada nggak kepatutan di situ. Perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik itu, menurut masyarakat dianggap patut atau tidak. Karena tidak semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu tidak patut. Ada juga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tapi patut. Satu contoh misalnya, reboisasi hutan. Itu duit udah turun dari pemerintah untuk nanam bibit kayu jati misalnya. Tapi ternyata waktu itu hujan, kalau dipaksa tanam, hanyut semua bibitnya. Akhirnya kalau dikembalikan lagi, maka anggaran tahun depan akan dihapus. Dia nggak dapat anggaran lagi. Akhirnya dia bikinlah itu mes penjaga hutan di sekitar hutan. Nah, kalau dilihat dari rumusan delik, apa yang dilakukan dia melanggar undang-undang karena menggunakan uang negara tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi, apakah perbuatannya itu secara sosial adekuat dianggap patut apa enggak? Patut. Karena itu juga tetap menjadi aset negara. Dia tidak mengambil untung secara pribadi dari situ. Negara tidak dirugikan. Ya. Kepentingan umum tetap terlayani karena justru memudahkan penjaga hutan untuk tetap menjaga hutannya meskipun di malam hari. Kalau tadinya mereka pulang ke kampung masing-masing, hutan tidak terjaga di malam hari. Tetapi kalau dibikinin mes di samping-samping hutan itu, mereka bisa tinggal di situ sembari ngontrol hutan gitu. Jadi ada manfaat. Meskipun perbuatannya itu memenuhi rumusan delik, melanggar aturan yang diatur dalam aturan pidana, tapi menurut sosial dianggap patut perbuatannya itu. Nah, dalam keadaan begitu, maka bukan tindak pidana. Atau nanti ada alasan pembenar.
alasan pembenar juga harus diinikan oleh hakim meskipun tidak diminta oleh terdakwa. Nah, ini baru kita bicara tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya tindak pidana. Jadi bukan hanya persoalan rumusan delik. Kalau dalam monistis mereka cuma lihat rumusan delik aja, terpenuhi apa enggak. Kalau terpenuhi ya udah dipidana. Tapi dalam dualistis mereka harus lihat rumusan delik terpenuhi enggak. Ya, pelanggaran terhadap rumusan delik ini dianggap patut apa tidak. Ada alasan pembenarnya atau tidak. Itu baru tindak pidananya. Pertanggungjawaban pidananya, kalau misalnya itu semua terpenuhi dan tindak pidana terjadi, maka harus dilihat apakah ada kesalahan apa enggak yang bisa diceritakan kepada orang itu. Ada enggak keadaan eksternal yang menyebabkan dia tidak bisa menghindari tindak pidana. Nah, itu menjadi kerja berat hakim. Hakim Indonesia mau enggak? Mau enggak mau, harus mau. Oleh karena itu, harus ada integrasi antara KUHP nasional dengan KUHP yang baru nanti. Kalau enggak ya, nanti ada gap doktriner antara KUHP nasional dengan KUHP. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi bisa, kalau Bang. jadi tugasnya akan lebih berat hakim memang. Lebih berat hakim karena hakim sebagai pengadil, dia harus berhati-hati ketika akan menjatuhkan pidana. Dan dia harus melihat tindak pidananya terjadi apa enggak. Dengan komponen-komponen yang saya sebut tadi. Pertanggungjawabannya terjadi enggak, dengan melihat kesalahan, ketercelaan, ada enggak alasan pemaaf. Kalaupun itu pertanggungjawabannya terpenuhi, maka dia harus melihat pedoman pemidanaan terpenuhi enggak. Jadi 3 itu yang harus dilihat oleh hakim. Kerjanya berat, gitu. Kerjanya berat. Dan itu harus diformulasikan dalam KUHP. Kalau tidak ada integrasi antara KUHP nasional dengan KUHP baru nanti, ya udah wassalam. Gitu. Oke, Bang, siap Bang Enda. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi, kita sudahi. Udah malam. Kalau udah selesai kesini. Nggak ada lagi? Udah, Bang. Kalau nggak ada lagi, saya serahkan ke pembawa acara. Silakan.